Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Sastompul dengan NIM 522353018. Di sini saya akan mengerjakan tugas proyek mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yakni khutbah sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa yuti'ullaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, tiada Tuhan selain Dia. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, tak ada Tuhan selain Dia. Allah satu-satunya Tuhan, Allah satu-satunya pencipta yang telah menciptakan kita. Segala puji bagi Allah, atas berkah dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk menjalankan ibadah wajib kita, yakni sholat Jumat berjamaah. Hanya kepada Allah lah kita memberi segala kepujian kita. Hanya Dialah satu-satunya yang layak kita berikan puja, sembah, syukur kita kepadanya. Tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda makhluk paling suci di alam semesta ini, Nabi Muhammad SAW. Atas karena perjuangannya lah, atas karena ilmunya lah kita dapat berada di zaman sekarang, zaman yang terang benderang yang diterangi oleh iman dan Islam. Selawat beserta salam terus kita panjarkan kepada Nabi kita baginda Muhammad SAW yang selalu kita harapkan ridho dan syafaatnya di akhirat nanti. Khatib mengingatkan kembali, marilah kita meningkatkan keimanan, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti sebenar-benar takwa dapat dicontohkan seperti kita selalu mengadakan Allah dalam setiap kehidupan kita. Kita selalu melibatkan Allah dalam setiap perilaku kita. Kita selalu melibatkan Allah dalam setiap tindakan kita. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam ayat yang telah dibacakan dapat kita simpulkan bahwasanya kita disuruh, kita dianjurkan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan selain beragama Islam. Dari pemaparan khotib di atas, marilah kita tingkatkan, kita kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita merenung sejenak, mengingat sejenak apa yang telah terjadi kepada kita di masa lalu. Mengingat di tahun 2019 terjadinya pandemi yang sangat luar biasa, yakni pandemi COVID-19. Tidak kita sangka-sangka
Dia datang tanpa mengabari. Dia datang mengambil sanak saudara kita. Tentu saja di zaman COVID-19 kemarin banyak sanak saudara kita yang telah pergi meninggalkan kita. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang namanya ajal kita tidak tahu kapan datangnya, yang namanya maut kita tidak tahu datangnya. Tapi yang pasti itu pasti akan menjemput kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita renungkan di zaman COVID-19 di tahun 2019, begitu banyak nyawa yang hilang akibat pandemi. Sekarang apa yang harus kita persiapkan? Karena pasti suatu saat nanti, cepat maupun lambat, kita pasti akan menyusul. Seperti yang telah khotib katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Di sini khotib akan memberikan beberapa contoh, yakni satu hadis Rasulullah SAW bahwasanya ada 3 perkara, ada 3 amalan yang apabila kita mati, pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala idza matat ibnu adam in qatat amalu illa bisalasa. Al-awwal shadaqah jariyah, wasani ilmu yanfa'uha, salis waladun solihah. Dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila mati anak Adam akan terputuslah semua amalnya. In qatat amalu illa bisalasa. Terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara, yakni yang pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan. Ketiga, waladun solihah, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Kita bahas satu persatu pada sidang sholat Jumat pada hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, sedekah jariyah. Apa yang dimaksud sedekah jariyah? Apa itu sedekah jariyah? Singkatnya, sedekah jariyah apa yang kita berikan kepada orang lain, apa harta kita yang kita berikan kepada orang lain dapat mempergunakannya seterusnya. Seperti contohnya kita mempunyai sedikit harta, kita mempunyai sedikit rezeki, kita sumbangkan uang tersebut kepada masjid atau pembangunan pesantren atau pembangunan yayasan Islam atau pembangunan yang lainnya, dan uang itu digunakan untuk membangun sebuah masjid, uang itu digunakan untuk membangun sebuah asrama bagi anak-anak yatim piatu. Dan apabila bangunan tersebut terus berdiri kokoh sampai akhir zaman, meskipun kita telah mati di tahun kedua kita memberiannya, pahala bangunan itu akan terus mengalir kepada kita ke liang kubur. Apabila masjid itu terus berdiri sampai kapanpun dengan sedekah, dengan amal jariah yang kita lakukan, tentu saja pahalanya akan terus-terusan mengalir kepada kita tanpa henti meskipun kita telah mati. Itulah singkatnya yang dimaksud dengan definisi amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, apa yang dimaksud ilmu bermanfaat? Saya berikan contoh saja. Ilmu yang bermanfaat apabila kita mengetahui sebuah ilmu, apakah kita mengetahui sebuah pengetahuan dan kita menyebarkannya ke dunia luas, dan dunia luas memakai ilmu tersebut. Insya Allah apabila ilmu tersebut terus diamalkan oleh orang-orang yang telah mengetahuinya, insya Allah ilmu tersebut akan menjadi pahala, akan menjadi amal ke kita meskipun kita telah mati. Itulah yang dimaksud ilmu yang diamalkan dan ilmu yang bermanfaat.
Selanjutnya yang ketiga adalah anak yang soleh. Tentu saja kita sebagai orang tua ingin anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang taat, anak yang takwa, anak yang takut kepada Allah. Karena dari anak yang soleh, kita sebagai orang tua, bapak-bapak sebagai orang tua dapat menerima pahala terus menerus. Apabila kita telah mati, anak kita terus mendoakan kita, pasti doa tersebut akan sampai ke kita kali yang kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu saja ketiga perkara yang telah saya sebutkan di atas adalah amal-amal yang dapat mengantarkan pahala ke kita meskipun kita telah wafat. Tiga perkara tersebut sebaiknya dilakukan secepat mungkin, karena yang seperti kita tahu, ajal tidak datang dengan notif, ajal tidak datang dengan surat undangan, ajal bisa datang kapanpun, dimanapun, dan pasti akan datang. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, mujibud da'wat wa tatanazzalu khairat wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta alaihi fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dari pemaparan khotib yang singkat ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya setelah kita mati, kita akan tetap mendapatkan pahala dengan cara tertentu. Ketika anak ada mati, yakni manusia mati, yakni insan mati, tidak otomatis pahala itu terputus keseluruhannya, tapi ada 3 perkara yang akan terus mengalir ke pahalanya terhadap kita setelah kita mati. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang mengamalkannya. Yang ketiga, waladun sholihah. Dari 3 amalan ini, dari 3 perkara ini, apabila terlaksana di dunia, maka insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada kita meskipun kita telah mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama shallaita Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qulis qadir. Allahumma firli, Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba walidayna kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Quli hadza wastaghfirullahu wa lakum. Aqimus shalah.